pagi dari Sydney. Hari ini aku cukup free, nggak ngapa-ngapain di rumah, cuman temanin anakku nonton TV. Aku main Facebook, main Instagram. Di situ aku lihat banyak sekali yang DM aku, tanya, Asti kok bisa sih anaknya pintar makan sayur seperti itu? Gimana tipsnya, triknya apa? Oke, sebenarnya nggak ada tips harus gimana gitu biar anak makan sayur. Tergantung dari awal kita memperkenalkan makanan. Nah, kebetulan saja aku punya pengalaman yang cukup lama menjaga anak. Ya, aku jaga anak dari tahun 2005 sampai 2015. 10 tahun aku jaga anak ya. Jaga anak dari orang tua yang berbeda gitu kan. Terus di Indonesia aku jaga anak, di luar negeri aku jaga anak. Nah, bahkan anak-anak yang aku jaga itu sekarang mereka sudah kuliah di berbeda-beda tempat juga. Dan semua suka sayur. Anak yang kuliah di Melbourne, sekarang namanya Lia, yang kuliah di Melbourne, itu katanya kerjanya dia cuman kayak kalau lapar ya cuman kayak rebus kentang, taruh sosis, taruh brokoli, taruh semua sayur direbus satu kali, taruh garam dikit dan makan. Karena aku terbiasa kasih makan dari kecil waktu saya jaga seperti itu, jadi mereka makannya juga seperti itu sampai besar. Begitu juga anak yang aku jaga yang sekarang kuliah di London. 2 orang kuliah di London. Dan sekarang aku punya anak sendiri, sekarang aku tinggal di Sydney. Pengalaman itu yang aku pakai untuk mengurus anakku sendiri. Jadi dari Mina masih kecil sekali, dia waktu umur 6 bulan. Jadi dari 1 bulan sampai umur 5 bulan, umur 6 bulan Mina full ASI, jadi sama sekali nggak ada makanan. Tapi di pas 5 bulan 3 minggu, jadi 1 minggu lagi dia bakal 6 bulan, saya sudah memperkenalkan dia makanan, tapi tidak makan. Jadi kayak wortel saya rebus, saya kasih dia makan mut gitu. Jadi dia udah tahu, oh ini rasanya seperti ini wortel gitu. Nanti saya rebus lagi tomat, saya kasih mut. Begitupun juga sayur-sayur hijau kayak brokoli atau apapun, sayur-sayur hijau semuanya. Nah, setelah dia umur 6 bulan, saya sama sekali tidak memperkenalkan makanan instan. Oke? Saya kenalkan dia makanan instan itu setelah dia umur 10 bulan. Jadi dari 6 bulan ke 7 bulan ke 8 bulan itu saya tidak memperkenalkan dia makanan instan. Semua saya kasih dia makanan yang asli. Contohnya nasi asli. Jadi nasi saya blender. Sayur, benar-benar sayur saya rebus sampai lembut kayak sayur wortel, brokoli, paprika, sayur-sayur hijau, bayam, semua, timun, labu, kentang, ubi-ubian, kayak ada ubi manis, banyak kan. Itu semua makanan saya kasih dia dengan porsi makanan asli. Jadi tidak ada makanan kayak makanan instan ini ada kaldu ayamnya, kaldu sapinya, tidak. Jadi semua saya pakai daging asli, sayur juga sayur asli, sayur segar yang saya beli di pasar. Saya cuci, saya rebus, dan saya kasih dia makan. Jadi dari kecil dia udah terbiasa rasa sayur itu seperti apa gitu. Jadi kalau dia lihat hijau, oh berarti ini sayur rasanya seperti ini, wortel seperti ini gitu. Sampai sekarang Mina udah umur 1 tahun lebih. Kalau dia lihat wortel, ya dia makan karena dia tahu rasanya tuh enak gitu. Begitupun juga tomat mau dimasak, mau mentah, dia makan karena dia udah terbiasa dengan rasanya. Tomat itu ada manis asam-asamnya gitu. Begitupun juga buah-buahan, dia sudah terbiasa makan makanan aslinya. Jadi ketika dia lihat makanan seperti itu, dia tinggal makan, tidak pakai drama. Oke. Tips lainnya, mungkin teman-teman sudah terlanjur kasih makanan instan anaknya waktu kecil dan sekarang baru tahu gitu. Nah, kalian bisa juga kayak coba misalnya cuci sayur, ajak anaknya cuci sayur. Jadi kalian di atas kursi, pastikan kursinya nggak goyang, pastikan aman buat anaknya. Atau enggak taruh di depan, jadi kita
ngedekap dia sambil nyuci sayur. Nah, biasanya permainan itu anak-anak akan penasaran, oh sayur dicuci dari sini, ambil taruh di sini. Habis itu air direbus mendidih, terus suruh dia taruh sayurnya ke air itu. Nah, setelah matang atau belum, sambil gendong dia, ambil sayurnya, taruh di piring, bawa ke meja dan kasih dia coba tes. Ini tadi sayur yang kamu cuci. Nah, aku selalu melakukan itu pas aku jaga anak. Jadinya anak kecil tuh kayak bermain gitu. Dia mencuci sayur. Nah, seperti di video ini aku taruh. Nah, dia bermain cuci sayurnya, cocok airnya, habis itu nanti direbus, habis itu nanti dimakan. Dia penasaran pas makan tuh kayak gini, aku nggak suka. Nanti dia bilang aku nggak suka atau aku suka. Nah, semakin kita mencoba beberapa sayur yang berbeda, mungkin hari ini kita coba di timun, rebus timunnya, mungkin besok wortel, mungkin besok brokoli, mungkin besoknya lagi sayur-sayur lain, bayam. Nah, kita akan tahu, oh ini anak sukanya sayur yang ini. Nah, kalau kita udah tahu, kita tinggal masakan itu, nanti sesekali campurkan dengan sayur yang lain. Nah, dengan kita melakukan itu terus-menerus, anaknya akan terbiasa penasaran rasa sayur-sayur yang lainnya. Jadi kalau misalnya bawa di restoran, beliin sayur aja yang berbeda-beda, agar dia tahu, oh kalau aku beli sayur seperti ini, kalau di rumah seperti ini gitu. Lakukan ke anak aku. Jadi sampai sekarang aku kasih sayur apapun ke Mina, dia suka, asalkan itu sayur warna-warni. Jadi kalau aku masak sayur, aku nggak pernah masak sayur kayak hijau aja gitu, jarang sekali. Aku pasti beli sayur kayak kalau misalnya daunnya hijau, batangnya juga hijau, aku pasti tambahin wortel, atau aku pasti tambahin paprika, atau pasti aku tambahin yang warnanya lain gitu. Jadi ada dua warna at least. Jadi ada yang mungkin yang batangnya putih, daunnya hijau, atau enggak aku tambahin apa yang bikin warni sayur itu, sehingga lebih kayak ini otaknya dia penasaran gitu, kayak bermain. Di saat dia makan, biarkan dia bermain, sesekali dia buang itu tidak masalah. Aku membiarkan saja dia sesekali makan, dia nggak suka dia buang, biarkan saja untuk di saat-saat dia belajar makan sayur. Setelah dia udah terbiasa mungkin 2, 3, 4 kali, baru kita kasih tahu ini yummy food, ini makanan enak, don't ever throw it, atau jangan pernah membuangnya gitu. Jadi biasanya anak-anak kecil nggak akan membuang lagi, sama kayak anakku juga gitu. Oke. Tips yang terakhir, untuk misalnya anakku udah besar sekali mbak, sama sekali dia nggak makan sayur, coba aja dia udah nggak mau. Oke, mungkin dia nggak suka daun. Jadi karena banyak orang yang suka makan sayur juga, kita dewasa juga ada orang yang suka makan sayur tuh dia tidak suka sayur yang daun. Jadi suka tuh batangnya, dia suka timun, dia suka wortel, dia suka paprika, dia suka sayur-sayur sawi, sayur-sayur kol gitu. Jadi dia tidak suka yang daun kayak sayur-sayur sawi gitu. Dia sukanya kol, brokoli kayak gitu. Nah, ada orang seperti itu. Mungkin anak teman-teman tipe orang seperti itu. Coba kasih dia sayur-sayur yang tidak berbentuk daun, seperti wortel, timun, labung, terus tomat. Mungkin kasih dia sayur-sayur seperti itu. Nah, misalnya udah dikasih juga masih juga tidak mau, coba dibuatkan kayak bentuk-bentuk lucu. Mungkin ada bentuk bintang, bentuk bulat. Kan ada alat-alat kayak gitu di pasaran, bisa beli, jadi tinggal dibikinin bulat. Wortel tinggal dibikinin bunga kayak gitu. Mungkin dengan bentuk seperti itu anak-anak lebih merangsang otaknya untuk penasaran cicip ini barang seperti apa. Atau enggak bisa ditambahkan kayak setelah direbus tambahkan tomato sauce, ditusuk jadiin sate gitu, atau gimana lah caranya agar makanan itu berbentuk lucu. Ada sausnya, ada tomato sausnya mungkin, ada mayonisnya mungkin. Nah, biasanya anak-anak kecil penasaran. Atau kalau misalnya juga sama sekali tidak berhasil, teman-teman bisa rebus dulu sayurnya. Setelah udah matang, dicop-cop kecil, terus campurkan di telur dadar. Biasanya anak kecil suka makan seperti itu.
Jadi dia akan susah sekali lepas dari telur dadar itu karena dia menyatu, karena dia kecil sekali potongannya. Jadi mau tidak mau dia makan. Dengan dia terbiasa makan sayur, dia menggigit rasanya seperti itu, lama kelamaan lidahnya akan berubah secara rasanya. Jadi dia akan penasaran dengan sayur-sayur yang lain. Nah itu yang aku lakukan pas aku dulu jaga anak. Jadi aku sama sekali tidak kerepotan gitu, karena aku mengarahkan gitu. Jadi memang sih nggak gampang, mungkin butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. After 2-3 bulan berjalan sangat mulus. Sama seperti suami aku sama sekali tidak suka sayur. Aku nggak tahu gimana masa kecilnya dia. Nah setelah aku menikah sama dia, aku tiap hari kerjaan gue ya masak sayur, rebus sayur, cuma ditaruhin garam sama minyak, terus direbus, ya angkat makan. Nah dia beberapa kali komplain harus taruh daging, ditumis, dicampur gitu, jadi di dalam sayur tuh ada daging, ada sayur. Sedangkan aku itu pekerjaan yang terlalu merepotkan. Sudah ada daging, tambah daging lagi di sayur, terlalu banyak daging. So aku ngelakuin itu terus-terus, mau tidak mau dia pelan-pelan cicip, pelan-pelan 2, 3, 4 bulan tinggal sama aku. Udah sampai sekarang aku tinggal rebus sayurnya, ngasih dia makan. Suami makan sayur rebus, anak makan sayur rebus. So semua makan makanan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada daging, terus sayur rebus sama sup, udah aman, kelar. Jadi itu yang aku lakukan. So untuk teman-teman yang saat ini lagi jaga anak, mungkin stres sekali karena bos menuntut harus anaknya makan sayur, atau mungkin punya anak sendiri, anaknya susah sekali makan sayur, padahal sayur itu penting banget untuk anak, baik untuk mata, pertumbuhan otak, semuanya. Tapi nggak mau makan sayur. Nah mungkin dengan tips-tips seperti ini teman-teman bisa coba, siapa tahu berhasil. Oke, so itu dia sepotong cerita dari aku. Terima kasih sudah menonton. Salam dari Sydney. Untuk teman-teman yang mau datang ke Sydney, jangan lupa kontak aku ya. Bye bye.